Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memasuki materi untuk wawasan wiyata mendala, pertama-tama Bapak akan perkenalkan diri dulu. Yang pasti di sini Bapak adalah sebagai kepala sekolah juga sebagai guru di SMKN 1 Puruk Cao. Pertama-tama adalah Bapak namanya Edi Purnomo, kelahiran di Puruk Cao juga, mulai dari kecil sampai besar ini di Puruk Cao. Jadi di sini Bapak mengajar di SMKN 1 Puruk Cao yaitu mulai tahun 2003 sampai sekarang 2020, dari guru hingga sampai kepala sekolah. Bapak punya anak 5, dimana yang satu sudah mulai kuliah dan yang paling kecil masih umur kurang lebih 1,5 tahun. Nah, itu keluarga Bapak. Baik ya, sebelum kita lanjutkan ya, di sini Bapak berharap kepada anak-anakku sekalian, semoga dapat mengikuti materi wawasan wiyata mendala, di mana untuk wawasan wiyata mendala itu sama juga pengertiannya ada 2, yaitu wawasan yang pertama, yang kedua adalah wiyata. Wawasan di sini bisa diartikan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyata adalah pendidikan, dan mendala itu ada tempat atau lingkungan. Jadi mohon maaf tadi mendalanya ketinggalan. Jadi wiyata mendala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat kita menuntut ilmu pengetahuan. Nah, di dalam unsur wiyata mendala itu mencakup antara lain ruang lingkup atau merupakan lingkungan pendidikan. Itu yang pertama. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Contoh seperti Bapak sebagai kepala sekolah juga di sini adalah merupakan penanggung jawab dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang ketiga adalah antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama, baik itu untuk pengembangan sekolah juga untuk mengembangkan tugas pendidikan, yaitu hubungan yang serasi orang tua maupun guru di sekolah. Sedangkan yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah ya, harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Nah, jadi yang disebut dengan warga sekolah di sini tidak cuma guru dan juga siswa, tetapi juga staf di dalam lingkungan sekolah itu juga dikatakan adalah warga sekolah. Nah, di sana semua warga sekolah menjunjung tinggi, dalam artian di sini adalah baik itu martabat ya, citra guru, di mana siswa terutama harus bisa menghargai daripada gurunya maupun pegawai-pegawai di lingkungan sekolah. Itu yang paling tidak unsur di dalam wiyata mendala. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Nah, di sini ada yang perlu kita ketahui. Kita sekolah tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi kita sekolah tetap ada kaitannya dengan warga sekitarnya. Jadi
pada intinya masyarakat di sekitarnya maupun sekolah saling mendukung. Karena apa? Majunya sebuah sekolah pasti harus ada dukungan, baik itu dari orang tua, baik itu dari guru, siswa itu sendiri, dan tak lepas juga masyarakat. Karena tanpa adanya masyarakat, maka sekolah pun tidak akan berdiri dengan baik. Nah, itu yang kita harus ketahui. Nah, di sini masyarakat kita di sini ya, kita lumayan dekat yaitu dengan Desa Sungai Luno atau Desa Datah Parang di sini. Di mana masyarakat di sini tidak cuma asli masyarakat Dayak, juga sudah ada masyarakat yang berasal dari daerah lain. Ini yang perlu kita ketahui sebagai warga sekolah. Selanjutnya di sini adalah sekolah dan fungsinya. Kira-kira untuk anak-anakku sekalian, ya, sekolah dan fungsinya kalian mungkin sudah mengetahui dari awal kalian masuk sekolah, baik itu mulai TK, SD maupun SMP. Ya, nah di sana kira-kira apa daripada sekolah dan fungsinya? Ya. Seperti kita ketahui, sekolah adalah merupakan tempat penyelenggaraan PBM atau KBM, kegiatan belajar mengajar. Ya, di mana di sini biasanya adalah guru memberikan ilmu kepada siswanya, ya, menanamkan segala karakter, ya, menanamkan pengetahuan dan lain sebagainya. Ya, nah, yang sifatnya adalah lebih baik. Ya. Nah, di sini ya, seperti kita ketahui ya tadi, sekolah merupakan penyelenggara PBM atau KBM ya. Ini sama. Sedangkan yang lain adalah menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai atau ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan. Nah, untuk keterampilan kita SMK merupakan hal wajib. Karena keterampilan merupakan hal yang pasti diterapkan di dalam dunia kerja terutama. Nah, di sini ya, Bapak berharap nanti anak-anakku sekalian ya, bisa ya menerapkan keterampilan yang didapat di sekolah ini ya, baik itu di dunia kerja maupun nanti kalian ke perguruan tinggi. Ya, itu. Nah, hal ini kemungkinan beda antara SMA dan SMK, ya fungsinya mungkin beda. Kalau SMK otomatis diarahkan menuju dunia kerja. Ya, nah bagi anak-anakku sekalian, ya, nanti kalian ada saatnya mengalami atau menjalankan namanya prakerin, ya, praktek kerja industri. Nah, di sini sekolah dan fungsinya ini merupakan hal yang kalian akan nanti laksanakan, ya. Nah, selanjutnya sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, ya, artinya ini ya tidak yang non formal. Artinya formal itu langsung, ya. Jadi untuk pengembangan KBM atau PBM untuk kegiatan sekolah ini sifatnya formal, yaitu antara lain untuk pertama membina dan mengembangkan. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangatlah penting di dalam dunia kerja terutama. Karena ilmu dan teknologi makin tahun pasti makin berkembang. Ya, tidak cuma seperti kita ibarat membaca, ya. Tidak cuma seperti cuma A, tidak. Maka nanti akan berkembang lebih jauh lagi, ya. Apalagi teknologi sekarang
Kita contohkan sekarang teknologi. Kalau zaman Bapak dulu, ya, teknologi yang namanya seperti HP itu, ya, HP Android itu nggak ada, ya. Yang dipakai apa? Yang dipakai adalah cuma telepon umum atau telepon biasa. Nah sekarang beda. Kita sekarang dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju, ya, seperti HP Android, kita bisa mengakses baik itu pelajaran, baik itu informasi-informasi, ya, di mana hal-hal ini memudahkan daripada kita. Nah beda kalau zaman Bapak dulu. Kalau zaman Bapak dulu, ya, untuk mencari suatu pengetahuan biasanya larinya ke perpustakaan, ya, itu ke dinas-dinas yang berkaitan dengan adanya informasi, ya, mengenai teknologi. Kalau sekarang kita lebih gampang dengan menggunakan HP Android, dengan adanya jaringan internet, jaringan yang ada, kita lebih bisa, ya, dan lebih mudah untuk memperolehnya. Selanjutnya adalah fungsi sekolah di sini, ya, adalah merupakan pandangan hidup dan kepribadian. Nah, Bapak sampaikan merupakan pandangan hidup. Di sini adalah siswa harus mengetahui tujuan dia mau sekolah apa. Ya, tujuan mau sekolah itu apa? Jadi ada pandangannya. Istilahnya arahan ke depannya apa? Pandangan hidupnya. Ya. Jangan nanti, ya, kalau kita masuk di dalam kegiatan nanti kita belajar mengajar, ya, kita nggak tahu apa mau saya, ya, mau sekolah ini mau apa. Nah ini yang perlu kalian tetapkan di dalam diri kalian. Jadi ada pandangan. Jadi pandangan hidupnya gimana? Kita di sekolah ini pandangan hidupnya adalah ingin belajar, ingin memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Nah ini adalah merupakan hal yang sangat penting bagi siswa-siswi di SMK. Harus ada pandangan hidup, ya. Kalau zamannya Bung Karno dulu mengatakan gapailah cita-citamu setinggi bintang. Nah, sama halnya seperti kalian. Kalian memiliki suatu cita-cita, yaitu di dalam cita-cita inilah ada merupakan pandangan hidup kalian sebagai siswa siswi SMK nantinya. Ya. Selanjutnya adalah kepribadian. SMK N1 Puruk Cahu berharap, ya, di mana sekolah ini memiliki suatu hal yang dapat dijadikan contoh, ya, di dalam kepribadian. Dalam kepribadian di sini, ya, tidak harus siswa itu pintar benar, enggak juga, ya, tetapi yang pasti adalah memiliki sifat karakter. Contoh, ya, di sini giat, ya, rajin, ya, mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, ini merupakan suatu kepribadian. Contoh yang lain, misalkan dapat menghormati sesama teman, ya, dapat menghormati guru, juga dapat menghormati daripada, ya, warga sekolah dan lingkungannya. Selanjutnya, di sini ada istilah juga dalam fungsinya di sekolah adalah hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Kalau di agama Islam itu sudah jelas, ya, itu ada hubungan antar manusia dengan manusia, hubungan antar manusia dengan lingkungannya, ada hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, di sini, ya, di sekolah di sini, ya, untuk hubungan antar manusia itu yaitu hubungan antara siswa dengan siswa,
hubungan antara siswa dengan guru, ya, hubungan siswa dengan warga sekolah yang lain, dan juga hubungan siswa dengan masyarakat. Ya. Sedangkan hubungan siswa dengan lingkungan. Nah, di sini yang disebut dengan hubungan siswa dengan lingkungan adalah hubungan siswa dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Nah, ini perlu dibina dengan baik, ya. Karena apa? Kalau kita misalkan ya hubungan dengan lingkungan, kita adakan misalkan penanaman pohon ya untuk misalnya penghijauan atau untuk keindahan, ya. Jangan juga ya kita dengan lingkungan ya seenaknya mau misalkan ya mau tebang habis suatu lahan, tapi tidak mengetahui apa akibat daripada yang dilakukan. Itu juga merupakan hal antara siswa dengan lingkungan, terutama untuk jurusan atau program keahlian adalah ATP dan program keahlian geologi pertambangan. Walaupun kita jurusannya agribisnis tanaman perkebunan, kita juga tidak bisa seenaknya ya melakukan tebas-tebang ya dengan tidak mengikuti aturan. Nah, itu adalah hubungan antara siswa dan lingkungan, ya, atau antara manusia dan lingkungan. Selanjutnya adalah hubungan antara siswa ya, dengan Tuhannya. Nah, di sini negara kita adalah negara yang beragama, ya. Kita bukan negara komunis, ya, negara yang tidak memiliki agama. Nah, kalau di tempat kita ya terdiri dari sekarang itu 6 agama, yaitu dari agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, terus Hindu, Buddha, sekarang ditambah dengan agama Konghucu, sekarang ada tambahan 1 lagi, ya. Nah, di sini hubungannya adalah antara siswa dan Tuhannya. Nah, di sekolah kita di sini yang ada hingga sekarang itu ada cuma 4 agama, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik dengan Hindu. Sedangkan agama Buddha dan Konghucu kita selama ini tidak ada yang beragama Buddha dan Konghucu, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang kedepannya mungkin ada juga nanti yang agamanya adalah Buddha dan Konghucu, ya. Nah, itu hubungannya dengan Tuhan. Nah, biasanya kegiatan di sekolah hubungannya dengan Tuhan, biasanya sekolah mengadakan kegiatan keagamaan. Contoh di sini ada misalkan memperingati kalau yang agama Islam Maulid Nabi, terus mengadakan pesantren Ramadan, ya, sifatnya adalah yang keagamaan. Selain memang ada juga mata pelajaran ya agama. Nah, di sini. Sedangkan untuk yang agama Kristen Protestan atau Katolik biasanya ada Natalan bersama, ya. Juga setiap hari Jumat itu ada ibadah bersama. Selain itu ada pula untuk agama Hindu. Di sini kita juga ada kegiatan keagamaan, yaitu biasanya dilaksanakan itu pada hari Jumat untuk agama Hindu. Itu pun ada namanya kegiatan keagamaan untuk agama Hindu, ya. Nah, itu adalah merupakan salah satu fungsi yang ada di sekolah kita, ya. Selanjutnya adalah di dalam sekolah kita ini fungsinya juga bisa untuk menambah kreativitas atau karya atau berkarya bagi siswa. Biasanya di sini dibimbing oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Contoh, misalkan ada yang suka misalkan tari, ya, ada yang suka seni suara, ada yang suka misalkan juga olahraga, di mana
minat daripada siswa ya ini bisa ditampung ya. Nah, biasanya ini masuk salah satu program dari pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, ini adalah fungsi daripada salah satu sekolah ya. Selanjutnya, secara garis besar ya, fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar ya, karena memiliki aturan dan tata tertib ya. Jadi sekolah ini harus ada aturan dan tata tertib. Biasanya nanti siswa ya harus masuk aja harus membaca paling tidak aturan dan tata tertib. Biasanya ini disampaikan oleh kesiswaan ya, nanti bisa ditempel di dalam kelasnya masing-masing ya. Di mana aturan ini yaitu mengatur hubungan antara guru ya, antara guru, pengelola pendidikan siswa di sini, yaitu yang disebut dengan pengelola pendidikan siswa di sini yaitu antara lain adalah staf-staf yang ada di SMK ya, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, itulah fungsi sekolah secara garis besar. Nah, itu. Selanjutnya adalah kita melihat daripada ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Di sini yang disebut dengan sebagai masyarakat belajar itu ya adalah warga sekolah, yaitu siswa ya yang ingin belajar. Nah, ini yang disebut dengan namanya masyarakat belajar. Artinya bukan sembarang orang yang masuk di sekolah ya. Bukan misalkan bapak ibu di rumah kalian yang ingin sekolah ya, itu beda ya, karena kita sifatnya adalah pendidikan formal. Jadi ada aturan dan ketentuannya. Nah, inilah ya yang disebut dengan masyarakat belajar. Ciri-ciri masyarakat belajar ya adalah antara lain adanya guru dan adanya siswa. Jadi ada dua hal ya. Ada dua hal. Ada guru, ada siswa. Karena apa? Tanpa adanya guru nggak mungkin siswa belajar. Begitu pula seandainya nggak ada siswa, maka guru pun tidak mungkin mengajar. Jadi ada guru, ada siswa. Ya. Selanjutnya timbulnya PBM atau KBM yang tertib. Nah, di sini adalah kegiatan belajar mengajar. Ya, di mana ya KBM ini atau PBM ini itu ada jadwalnya. Nah, contoh nanti kalian pada saat masuk sekolah itu ya nanti tercantum misalkan hari Senin ada jadwalnya mata pelajaran apa, misalkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, matematika ya, ada itu semua. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui. Ciri-ciri yang lain ya di dalam masyarakat belajar adalah tercapainya masyarakat yang sadar. Ya. Nah, di sini tercapainya masyarakat yang sadar. Artinya memang ada keinginan untuk belajar dan sekolah. Nah, itu disebut dengan namanya ya masyarakat yang sadar. Nah, di sini pun bisa diartikan siswa maupun orang tua menyadari tujuannya adalah ingin di sekolah, yaitu ingin belajar. Nah, jadi orang tua berharap anaknya dapat pengetahuan, dapat keterampilan, artinya belajar di sekolah. Ya, jadi di sini ya masyarakat yang sadar, bukan masyarakat yang tidak sadar. Kalau masyarakat yang tidak sadar, ya otomatis dia tidak akan bisa belajar. Ya. Pengertian daripada masyarakat yang sadar artinya bukan orang yang terganggu kejiwaannya ya, tetapi adalah
orang yang benar-benar mengerti. Nah, seperti orang tua. Ya, orang tua menyuruh anaknya sekolah. Nah, kadangkala orang tua sudah menyadari anaknya perlu pendidikan yang baik. Tetapi kadangkala anaknya yang juga tidak menyadari. Nah, ini artinya ya, siswanya artinya dalam keadaan masyarakat yang belum sadar. Nah, itu namanya masyarakat itu dalam artian yang lebih luas ya. Yang lain adalah siswa mau belajar. Nah, jadi dia harus datang ke sekolah ini memang mau belajar, jangan karena terpaksa. Ya, siswa kalau terpaksa belajar, maka hasilnya pun nanti tidak akan memuaskan. Ya, nah itu Bapak berharap nanti siswa-siswi ya yang telah diterima di SMKN 1 Puruk Cahu ya bisa dengan keinginan ya, dengan hati dan niat dari rumah itu sudah berangkat, ada niat sampai ke sekolah adalah mau belajar. Nah, itu ya, mau belajar. Dan yang tidak ketinggalan pula adalah harus bekerja keras. Dalam artian bekerja keras di sini adalah harus memang belajar, melaksanakan tugasnya, ya, melaksanakan apa yang disuruh oleh guru dalam keadaan yang benar. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu nanti siswa ketahui. Ya. Selanjutnya adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Di sini yang disebut dengan terbentuknya ciri-ciri sekolah yang sebagai masyarakat belajar, yaitu terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Ya, adalah yang dimaksud ini siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, ya, yang memiliki karakter, ya, dan yang memiliki kesadaran karena memiliki yang namanya adalah Tuhan. Ya, jadi di sini ada pembentukan, ya, tidak cuma pengetahuan, ya, banyak ada orang pintar, tetapi tidak memiliki karakter, ya, tidak memiliki ya rasa keimanan terhadap Tuhan. Ya, nah ini mereka adalah orang-orang yang ibaratnya pintar tapi tidak istilahnya memiliki karakter. Ya, pintar tetapi untuk misalkan mencelakai orang. Ya, nah ini merupakan hal yang salah. Ya, yang baik itu adalah sudah pintar, memiliki karakter, ya, dan beriman. Nah, inilah orang-orang yang kita perlukan, ya, untuk membangun bangsa dan negara kita. Nah, inilah ciri-ciri daripada sekolah sebagai masyarakat belajar. Jadi harus ada juga terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Dalam artian manusia Indonesia seutuhnya itu adalah tidak cuma pintar, tetapi juga harus berkarakter, ya, memiliki ketuhanan, ya. Ini yang paling kita angkat, ya, utamakan adalah dia mencintai bangsa, negara maupun daerahnya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan manusia Indonesia seutuhnya. Ya. Selanjutnya adalah prinsip sekolah. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Nah, apalagi kita SMK, yaitu adalah mengenai bekal hidup, mengenai keterampilan nanti yang akan kalian peroleh di sekolah. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu sekolah sebagai institusi atau tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik, yaitu adalah seorang guru. Ya, nah bagi anak-anakku sekalian, di sini yang disebut dengan sekolah sebagai tempat institusi, yaitu seperti sekolah kita ini yang sifatnya sekolah formal. Ya, nah di mana di bawah bimbingan seorang guru. Ya.
Yang ketiga adalah sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi seluruhnya. Nah, di sini ya tidak memandang daripada ini siswa anak pejabat atau bukan, tetapi adalah semua merata sama ya di dalam memperoleh ya ilmu, pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, ini ya juga berkenaan dengan istilahnya bakat minat ini adalah biasanya disampaikan pada saat itu kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, tidak mesti harus yang keterampilan itu yang tiap jurusan itu tetap ya. Nah, ini adalah yang keempat. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi, yaitu peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Nah, ini juga ya, ini sama ya, ini pemerataan namanya. Ya. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk pengembangan kemampuan emosional dan sosial. Nah, jadi melalui komunikasi ya. Nah, biasanya itu melalui wali kelas ya atau kesiswaan. Nah, di sini juga ya untuk pengembangan daripada siswa tersebut ya. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Nah, itu biasanya di sekolah adalah adanya pembinaan karakter. Biasanya melalui kegiatan antara lain adalah pramuka, ya PMR juga ya di setiap kegiatan belajar mengajar. Itu pun adalah pembinaan karakter ya. Biasanya antara lain bersikap ya jujur, terbuka, toleransi ya, terus sederhana ya. Nah, ini adalah juga merupakan salah satu ciri-cirinya. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Nah, di sini SMK ya sudah tingkatannya adalah menengah ke atas lagi ya, bukan lagi seperti kalian di SMP. Jadi di sini kalian harus bersikap dewasa ya. Tidak lagi istilahnya mengambil keputusan itu berdasarkan emosi ya, emosional. Biasanya kalau seumuran kalian ya biasanya bukan lagi akal, tetapi kadang-kadang yang digunakan adalah emosinya dulu. Nah, ini juga nanti harus dibina di sekolah ini ya. Yang kesembilan adalah sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Nah, sudah seperti Bapak sampaikan tadi ya, kita sekolah adalah sebagai masyarakat belajar. Artinya tujuannya ke sekolah adalah belajar ya, untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan juga pengetahuan ya. Nah, itu adalah daripada ciri-ciri sekolah tadi ya, fungsi sekolah. Sekarang adalah penggunaan sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui ya, sekolah merupakan lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Ini adalah kegunaan sekolah. Adapun ya, sekolah tidak diperbolehkan ya di sini digunakan sebagai pertama ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan ya. Ini tidak boleh di sekolah itu. Yang kedua, merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Nah, di sini ya terutama siswa yang laki-laki ya, dilarang merokok pada saat jam sekolah, pada saat
memakai pakaian seragam sekolah, maka dilarang merokok. Ya, itu yang pastinya pada saat kegiatan di sekolah. Yang ketiga, dilarang menyebarkan aliran sesat. Wah, biasanya ya di masyarakat kita itu ada ya beragam macam aliran-aliran keagamaan terutama. Ya, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, itu yang biasanya ada. Terus yang keempat, ya, sebagai propaganda politik atau kampanye. Nah, di sekolah tidak diperbolehkan. Ya. Jadi tolong nanti pada saat pemilihan gubernur, sekolah tidak boleh ikut-ikutan di dalam ya promosi daripada politik atau kampanye. Ya, ini. Yang kelima, ya, untuk kegiatan syuting film atau sinetron, ya, ini juga tidak diperbolehkan kecuali ada dapat izin dari pemerintah daerah atau provinsi. Ya, nah ini juga dilarang untuk sekolah. Yang keenam, ya, sekolah juga untuk dilarang dalam kegiatan menimbulkan kerusakan, ya, baik itu perpecahan, perselisihan, ya, hingga menjadi sekolah tidak kondusif. Nah, ini juga dilarang. Ya. Nah, itulah ada beberapa dari kegunaan sekolah. Selanjutnya adalah penataan wiyata mendala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Ya, nah di sini artinya adalah sekolah yang bersifat melindungi supaya tidak terjadinya adanya hal-hal keributan di sekolah. Yang kedua, ya, sekolah harus sesuai dengan tujuan dan fungsinya, yaitu seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya, ada visi dan misi sekolah, ya. Ini juga harus kita ketahui. Ya. Baik, kita lanjut. Ya. Tugas dan wewenang tanggung jawab kepala sekolah. Di sini Bapak sendiri sebagai kepala sekolah di sini memiliki tugas dan wewenang dan tanggung jawab. Ya. Tugasnya adalah yang pertama, ya, memimpin, pastinya adalah memimpin pelaksanaan belajar mengajar di sekolah. Ya. Itu yang pertama. Ya. Selanjutnya adalah kegiatannya mencakup melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Nah, nanti Bapak berharap untuk komite sekolah nanti ada dari orang tua kalian yang bisa menjadikan keanggotaan komite sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah, yaitu yang melibatkan OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Nah, ini juga ya merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Selanjutnya adalah menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk ya perangkat keras, yaitu sarana-prasarana, ya, maupun perangkat lunak, yaitu peraturan, tata tertib, dan upacara lainnya. Ya, ini juga salah satu yang merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Yang lain adalah mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil, yaitu bersifat intern. Ya, kepala sekolah, pendidik, orang tua, siswa. Nah, itu juga ya paling tidak ada pertemuan ya dengan dengan warga sekolah. Yang kelima, kita harus menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah, yaitu biasanya adalah berupa PMR, pramuka,
ya, terus paskibra, kesenian, olahraga. Nah, ini juga merupakan salah satu ya program yang kepala sekolah harus laksanakan. Nah, ini ya tanggung jawab kepala sekolah itu. Nah, selanjutnya adalah mekanisme dalam pelaksanaan wiyata mendala. Nah, di sini yaitu dilaksanakan secara terpadu, ya, bertahap, berlanjut, ya, dan juga yang dilakukan tahapannya antara lain tahap preventif, yaitu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus negatif di sekolah, ya. Nah, itu ya juga tahapan preventif. Itu antara lain memelihara sekolah, kebersihan, ya, ketertiban. Nah, itu dimana siswa akan menjadi nyaman di sekolah ini. Selanjutnya adalah menciptakan suasana yang harmonis antara pihak ya pendidik, yaitu guru atau staf, ya, siswa dan penduduk di sekitar lingkungan sekolah. Nah, ini juga yang perlu dilaksanakan, ya. Terus membentuk jaringan pengawasan atau kontrol atau razia terhadap kegiatan sekolah. Biasanya dilakukan oleh ya bagian waka kesiswaan. Nah, ini dilaksanakan, ya. Nah, ini perlu kontrol dan razia ini. Karena sekarang banyak, seperti contoh aja di HP ya, yang seharusnya tidak pantas untuk dilihat atau dibaca, ya, maka mau tidak mau pihak sekolah harus mengadakan kontrol, yaitu dengan mengadakan razia pada HP, ya. Juga masalah obat-obatan, juga minuman keras, rokok, nah, itu perlu dikontrol, ya. Selanjutnya adalah pada saat MPLS ini sebenarnya kalau secara langsung itu ya, tidak ada istilah perpeloncoan, ya. Hanya sekarang apalagi kalau kita adakan sistem daring, maka otomatis tidak ada istilah perpeloncoan, ya. Yang selanjutnya ya, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah, terutama ya kelompok-kelompok yang dari luar. Nah, ini kadang-kadang ada yang namanya geng-geng itu, ya, itu merupakan adalah hal-hal yang di sekolah dilarang. Itu merupakan suatu hal kadang-kadang yang mengakibatkan ya hal yang tidak baik. Jadi nanti untuk siswa-siswi sekalian, ya, Bapak berharap tidak ada istilah geng-geng ya atau kelompok-kelompok, ya. Terus mengisi jam kosong dengan pembelajaran dan juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Nah, contohnya misalkan ada jam kosong, kebetulan gurunya misalkan lagi sakit atau lagi dinas luar, maka kalian bisa misalkan ke perpustakaan atau kegiatan ekstrakurikuler. Di sini bisa misalkan mau olahraga silakan, ya, mau misalkan nari atau nyanyi ya silakan, ya. Tetapi juga dilihat dalam keadaan kondisi yang semestinya. Jangan pada saat orang belajar kalian nyanyi keras-keras, maka yang belajar akan terganggu, ya. Nah, ini juga nanti untuk mengisi jam-jam kosong. Atau bisa dilakukan dengan jalan diskusi misalkan. Nah, ini juga baik, diskusi mengenai PR atau tugas yang diberikan guru bisa didiskusikan, ya. Selanjutnya adalah setiap pembelajaran, kegiatan belajar mengajar ya di sekolah, ya, yang utama sudah pasti. Ada pula kegiatan ekstrakurikuler yang seperti yang Bapak sampaikan. Di sini sekolah kita
itu ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler, yaitu PMR, pramuka, ya, olahraga, seni budaya. Ini nanti terutama pramuka diwajibkan untuk seluruh siswa, wajib ikut pramuka, ditambah dengan ekstrakurikuler yang lain, atau ikut PMR boleh, atau seni boleh, olahraga boleh. Nah, selanjutnya adalah apabila ya di dalam kegiatan belajar mengajar ada siswa ya, yang melanggar tata tertib atau peraturan, maka ya di sini pihak sekolah yang pasti akan mengadakan ya di sini tindakan, yaitu misalkan ada perkelahian misalkan yang antara siswa dengan siswa, maka dengan pihak sekolah akan diadakan misalkan perdamaian ya, dengan melihat apa yang menjadi persoalan ya, atau menjadi perselisihan sehingga tidak menyebar kemana-mana ya. Yang kedua selanjutnya ya, membatasi area atau tempat yang bisa menjadi tempat perselisihan ya. Biasanya siswa kalau yang di tempat yang agak tersudut, misalkan sudut-sudut itu, biasanya di sanalah mereka bisanya menjadi suatu tempat perselisihan. Yang lain adalah mencegah adanya isu-isu ya, isu-isu yang tidak baik. Biasanya ini antar siswa, apalagi sampai sekarang adanya HP Android, kadang-kadang baik itu melalui WA, terus Facebook. Yang disampaikan adalah hal-hal atau isu-isu yang tidak berguna. Nah, jadi Bapak berharap tidak ada siswa menggunakan teknologi yang ada ini untuk kegiatan yang tidak bermanfaat. Jadi gunakanlah teknologi untuk kegiatan yang bermanfaat dan berguna. Nah, itu ya. Kira-kira ya, ini boleh Bapak tambahkan, apabila ada hal yang tidak bisa diatasi sendiri ya, pihak sekolah bisa berkoordinasi dengan pihak keamanan, baik itu kepolisian maupun TNI. Nah, kita juga sama. Ya, sekolah di sini apabila ada yang membuat suatu keributan di mana pihak sekolah tidak bisa menangani, maka apa boleh buat akan kita sampaikan juga atau koordinasikan dengan pihak polisi atau TNI. Nah, terus ya mengikut sertakan ya bimbingan baik dari dinas kesehatan misalkan ya, itu juga kita perlu. Kadang-kadang kita sangat membutuhkan dari dinas kesehatan, itu perlu juga bimbingan atau penyuluhan mengenai kesehatan maupun narkoba maupun penyakit, apalagi seperti sekarang adanya COVID-19 ini ya, dari dinas kesehatan pun kadang-kadang kita perlu, karena mereka yang lebih banyak tahu. Yang lain adalah memberikan sanksi yang berlaku. Nah, itulah hal-hal yang pastinya di dalam sekolah akan dilaksanakan. Demikian untuk materi wawasan Wiyata Mandala yang Bapak bisa sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang, ada yang salah, Bapak mohon maaf. Cukup sekian dulu. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merakah, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa.
masih ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia.